الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jibti dan Togut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini, Fakir akan sedikit menjelaskan berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 50 dan 51. Masih belum keluar daripada koridor hablum minan nas. Kenapa? Karena problematika ini sering terjadi pada kehidupan kita secara horizontal. Saya tidak bisa cepat, tapi saya tidak lama. Karena perhatikanlah apa yang telah saya bacakan, supaya kita semua mendapatkan rahmat. Kemarin Ali Imran ayat 112, Allah firman, A'udzu minasyaitonir rajim, duribat alaihimud diddatu aina ma tukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kalian ingat ini, ya. Yang kemarin, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Hubungan dengan manusia ini cukup berat. Ya. Terkadang salah satunya yang penting pada malam hari ini adalah berita bohong atau dusta. Ini sering terjadi. Atau menyampaikan satu petunjuk hal yang didapat, nikmat atau rahmat Allah kepada saudaranya, sedangkan saudaranya tidak berhak menerimanya, atau dia tidak berhak menyampaikannya. Hal seperti ini akan menjadi fitnah besar, sehingga akan memecah belah hubungan antar saudara. Ini disampaikan, undur kaifa yaftaruna 'alallahil kadhiba. Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Mendapatkan petunjuk dalam kedekatan diri kepada Allah, tapi tanpa hak menyampaikan kepada orang lain, atau menyampaikan sesuatu yang tidak memahami ilmunya, tidak tahu ilmunya, tapi berani menyampaikan. Ini juga akan merusak muamalah, hubungan antar saudara. Wa kafa bihi itsman mubina. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Terkadang kita percaya dengan Al-Qur'an, percaya dengan firman Allah, yakin akan perintah Allah,
yakin perintah Allah akan membawa kemaslahatan bagi kita. Tapi kita juga meyakini, naudzubillah, dengan jib atau tagut. Apa jib itu? Sihir, perkara-perkara batil. Ya, tagut syaitan. Ya, atau orang-orang yang mengajak pada kesesatan. Ya. Atau mengajak dalam urusan-urusan yang tidak diketahui ini loh. Ya. Di sini akan menghalangi kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Difahami ini. Ini yang sering terjadi. Karena itu akhirnya kita tidak berjalan, tidak mendapatkan hikmah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hikmahnya. Apa yang kita pelajari tidak ada menjadi pembelajaran bagi kita sama sekali. Ya. Jangan menyampaikan suatu berita sesuatu jika kita belum mengetahui duduk permasalahannya. Ya, Allah firman surat An-Nur ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Ini ya, ingat ya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sungguhnya orang yang menceritakan, memberitakan atau berita bohong itu dari golongan kamu. Dari golongan kamu juga. Di antara ini, jika ada temanmu, saudaramu semajelis, ini penting ini ya, menyampaikan sesuatu berita, ya, hasil penemuannya mungkin, hasil riyadhahnya, atau apa yang dia lihat, kamu hindari itu. Itu bukan suatu kebenaran. Itu kesalahan. Ya. Bukan dipandang dari hati yang bening. Itu problem. Kalau kau terima maka kamu akan terganggu. Karena pasti tidak enak. Itulah kesombongan dan itulah kedustaan. Ya. La tahsabuhu syarran lakum. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Bal huwa khairul lakum. Setiap orang dari mereka akan membuat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Dia mendapat azab yang besar pula. Ini begini loh ya. Kita dapat suatu pemahaman dari apa yang Al-Fakir sampaikan pada kalian berkaitan syariat, hakikat bersyariat. Kamu diberitahu oleh Al-Fakir. Kamu punya pemahaman. Kamu tidak boleh menyampaikan kepada orang lain dengan bahasamu karena belum tentu apa yang kau sampaikan itu benar, bahkan banyak salahnya. Dan jangan kau anggap itu benar sebagai satu hujjah. Tapi kamu nggak tahu apa-apa tentang itu. Ini akan bermasalah. Sehingga menimbulkan kebencian, kedengkian di antara kalian. Kamu mendekatkan dirimu kepada Allah, perhatikan Al-Fakir. Dengarkan saya baik-baik. Ya. Berhubunganlah kamu dengan Allah dengan sungguh-sungguh. Mohonlah doa yang baik-baik kepada gurumu. Jadilah orang-orang yang menerima sami'na wa ata'na. Jika mudah nanti kalian mencapai Allah Subhanahu wa taala. Mencapai rahmat Allah maksudnya. Mencapai rahmat Allah, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asbab apa? Asbab kamu fokus kepada saya saja. Ya, tidak menerima apapun yang disampaikan oleh saudaramu, apalagi tidak sama-sama mengetahui tentang itu. Ya. Atau mendapatkan petunjuk. Ya. Atau mendapatkan mimpi. Lah kamu mimpi, kamu jangan jadikan mimpi itu sebagai hujjah, sebagai kebenaran yang pasti, belum tentu. Ya. Kita tidak bisa menafsirkan mimpi itu semau kita. Nanti salah tafsir. Akan bermasalah bagi keadaan kita ke depan. Ya. Allah firman surat Al-Hujurat ayat 6. Al-Syaitanir Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun. Wahai orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepada membawa suatu berita, binaba'in fatabayyanu,
an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ya. Apa-apa yang tidak Al-Fakir sampaikan, kamu belum pernah mendengarkan dari Al-Fakir. Tapi seakan-akan kau mendengarkan daripada orang lain dan itu kau pakai dasar untuk riyadhahmu, itu akan jadi kesalahan. Itu baik dasar sebagai hubunganmu pada Allah, dasarmu dari berita, dari omongan yang enggak jelas, itu akan membuat kamu tidak nyampe kepada Allah. Itu buat kamu akan malah nyampe kepada syaitan. Akan jadi benturan antara kamu dengan saudaramu. Jangan merasa dengan ilmu sedikit, tahu sedikit, dan kau sampaikan dengan saudaramu seakan-akan kau lebih tahu banyak. Ini penyakit-penyakit kita. Ya. Itulah penyakit sesungguhnya. Merasa tahu daripada yang lain. Kita punya dasar Al-Quran, Kitabullah, yang kalian pegang masing-masing saat ini. Semua sumber daripada Al-Quran, bukan sumber daripada prasangka dan lain-lain. Maka dengarkan daripada Al-Fakir untuk mengikuti ya, apa yang telah Allah perintahkan. Tidak keluar daripada koridor syariat. Berbicara sesuatu, apalagi gaib, jangan. Kita tidak kenal gaib. Kita tahu kenal gaib, tapi nggak tahu gaib kita. Kita kenal gaib itu apa? Tapi kita nggak tahu gaib. Gaib itu Allah Taala. Urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita ketahui itu masih gaibun nas, masih seputar kehidupan manusia. Siapa pun bisa merabanya kalau Allah menghendakinya. Ya, jangan cerita dengan seseorang sehingga kamu akan jadi masalah. Ya. Kemudian Allah firman surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Aksan lebih baik kalian mengatakan sesuatu yang benar. Apa itu? Mengajak saudaramu ke majelis. Ya. Memberikan peringatan yang normal-normal saja, yang bisa diterima oleh mereka. Jangan menyampaikan sesuatu yang kamu nggak bisa, bahkan tidak pantas atau tidak tahu. Ya. Lanjutnya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Saya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka sungguh dia menang dalam kemenangan yang agung. Ikuti Al-Fakir saja. Ini loh. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikuti saya saja. Jangan membuat satu ajaran baru. Jangan menyampaikan sesuatu yang baru, bahkan kamu tidak tahu. Itu akan menyesatkan kita semua. Ya. Ini perlu difahami oleh anakku sekalian, supaya nanti kamu itu benar jalannya, lurus jalannya. Ya. Dan memegang amanah dengan benar. Ini loh. Nggak boleh sok tahu, akan menjadi masalah buat kita semua. Perhatikan yang selanjutnya, Ahzab 72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Ini stempel. Kita harus hindari stempel yang seperti ini. Dengan cara apa? Sami'na wa ata'na. Ikuti Habib, ikuti gurumu, ikuti masyayikhmu, ikuti yang memberikan pemahaman kepadamu ini. Jangan mengikuti hawa nafsumu.
sehingga akan menyesatkanmu ke dalam sesuatu yang tidak baik. Ya. Ahzab 73, liyu'addiballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Ingat, jika kita melakukan perilaku seperti itu terus, membahas sesuatu yang dusta, menyampaikan yang tidak kita ketahui, bahkan tidak kita pahami, menurut prasangkaan kita saja, terus menerus itu, maka akan berisiko terkena penyakit kemunafikan, nifak, akan lengket penyakit yang dalam di hati kita. Ya. Dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Jika dia ingat, jika kalian tuh ingat akan semua yang kalian sampaikan itu tidak benar, maka mohon ampunlah kepada Allah. Tidak boleh merasa paling benar. Ya. Kita selalu bertobat. Man taba amana wa amil amalan sholihah, bertobat kepada Allah, beriman dan beramal soleh. Itu kita lakukan terus. Nggak boleh lepas sama sekali khotoan kita. Ya, kita lemah. Maka orang lemah itu selalu bergantung kepada yang maha kuat. Siapa itu? Allah Ta'ala. Ya, ini perlu dipahami. Ya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah. Ya, maka lakukan hal-hal penting yang mudah. Di mana itu? Di An-Nisa 36, buka An-Nisa 36. Allahu syaitan rajim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaril dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu bersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Perhatikan secara horizontal ini ya. Karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ingat itu ya. Lakukan hal-hal seperti ini, jauhi kesombongan dengan pamer mengetahui ilmu, seakan-akan tahu sesuatu, enggak boleh. Ya. Mau dipahami ini, anakku, supaya tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Berikan diri kepada Allah dengan yang paling bawah, merendahkan hati dan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tergolong orang yang dirahmati Allah, jauhkan daripada sifat kesombongan, menjaga perilaku dan perkataan kita, ya, yang tidak semestinya tidak kita sampaikan kepada orang lain, karena itu akan jadi kedustaan yang membuat kita terkena penyakit nifak, munafikan. Auzubillah. Tsumman auzubillah. Usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, ampuni kami, rahmati kami, ya Allah. Mudahkanlah kami dalam munajah kepadamu, bermohon kepadamu, dan kabulkanlah setiap permohonan kami, ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari kesombongan iblis laknatullah. Katakanlah kami, ya Allah, dengan ketaatan kepada, berikanlah rahmat yang besar kepada kami, ya Allah. Mudahkanlah kami dalam ruku dan sujud, bertobat dan istiqomah. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah keberkahan kami di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi